Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Niatkan mencari ilmu dan mengharapkan berkahnya dan tambahnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala di masa kali-kali ini. Konsentrasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Pada pelajaran keempat, hidup tentram dengan perilaku terpuji. Sekalian mungkin juga dikeluarkan buku-buku kalian agar mudah memahami. Perilaku adalah kegiatan, aktivitas seseorang atau manusia dengan gerak tubuh yang memiliki arti dan makna. Seperti berjalan, tertawa, menulis, dan melihat. Terpuji artinya terkenal kebaikannya. Seseorang itu dikenal karena kebaikannya oleh orang lain. Jadi perilaku terpuji adalah manusia yang memiliki sikap terpuji berdasarkan agama Islam. Contoh perilaku terpuji: A. Tanggung jawab, B. Tawadhu, C. Peduli. Tanggung jawab adalah sikap atau tindakan atas akibat dari hal perbuatan manusia yang disengaja atau tidak disengaja secara kelompok atau individu. Contoh, murid, maka tanggung jawabnya haruslah belajar agar mendapatkan ilmu nilai yang baik. Ketika mendapatkan nilai yang belum tercapai, maka tanggung jawab murid untuk lebih giat belajar dengan membaca dan menulis. Tanggung jawab terbagi menjadi 4. 1. Tanggung jawab kepada Allah SWT. 2. Tanggung jawab kepada diri sendiri. 3. Tanggung jawab kepada orang tua. 4. Tanggung jawab kepada lingkungan. Satu, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Dengan begitu kita berpredikat orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tanggung jawab sebagai umat Islam menjalankan perintah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, tolong-menolong dalam sosial masyarakat, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tanggung jawab diri sendiri. Sikap kita untuk senantiasa mawas diri, berhati-hati, wara, wirai dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan pada diri kita atau tubuh. Seperti menjaga kesehatan sebelum sakit, menjaga waktu atau tidak menyia-nyiakan waktu, atau sempat waktu hidup sebelum mati, muda sebelum tua. Itu adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri, karena hal yang menimpa kita adalah diri kita sendiri, menjaga diri sendiri intinya. 3. Tanggung jawab pada lingkungan. Tanggung jawab pada lingkungan adalah melaksanakan aktivitas yang bersifat menjaga dan memulihkan lingkungan di dekat kita. Seperti 1. Menjaga kebersihan lingkungan, sekolah, rumah, dan lain-lain. 2. Memperbaiki lingkungan yang rusak seperti hutan yang baru terbakar atau mungkin baru ditebang dan lain-lain. Maka harus ada perbaikan pada lingkungan agar tidak berefek pada hal yang lain. Bagaimana? Tanggung jawab pada orang tua, yaitu melaksanakan
tanggung jawab sebagai anak dengan tujuan berbakti pada orang tua dengan harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti taat akan aturan di rumah, patuh nasihat dari orang tua, dan bersikap sopan santun. Karena ridho Allah berada pada ridho orang tua. Dan marahnya Allah juga pada marahnya orang tua. Maka dari itu, jika ingin kalian Allah ridho kepada kalian, maka kalian harus membuat orang tua kita ridho kepada kita. Dan jangan sampai kita juga membuat marah Allah, karena marahnya Allah pada orang tua. Jika kalian membuat marah orang tua, maka sama saja kalian membuat marah Allah. Tanggung jawab bisa diartikan melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan siap menerima akibatnya. Karena perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan dan perbuatan jelek akan menciptakan perkara kejelekan. Tentu dengan proporsinya. Jika kalian berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Maka dari itu kita juga harus jangan menunda-nunda untuk menanam, karena hasilnya kita akan lama untuk memetiknya. Tawaduk, rendah hati. Tawaduk adalah rendah hati, ya. Tawaduk, rendah hati, selalu bersikap tenang, sederhana, dan menjauhi perbuatan sombong dan buruk. Jika merasa kita tidak mampu, maka kita bersungguh-sungguh berusaha, dan jika mampu melaksanakannya. Contoh, sikap tawaduk seperti ketika mendapatkan nilai yang baik, maka kita semakin semangat belajar, bukan sebaliknya. Peduli. Peduli artinya perhatian. Sikap seseorang kepada orang lain atau sesuatu hal, baik hal itu menggembirakan atau hal yang menyedihkan. Ketika ada seseorang yang gembira, kita memberikan selamat. Seperti ada teman yang mendapatkan nilai sempurna 100, kita memberikan ucapan selamat. Kamu mendapatkan nilai 100. Atau ada teman yang sudah kesusahan, perhatian, sikap kepeduli kita adalah segera menolongnya, mencoba menolong teman kita ketika membutuhkan bantuan. Seperti teman kita menangis, kita mencoba menenangkan. Atau teman ketika berbuat jelek, maka perhatian kita adalah menasihati, mengingatkan teman bahwasanya perbuatan itu jelek. Itu juga salah satu hal peduli dan perhatian kita kepada teman, yaitu saling nasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersikap saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan semua itu adalah amal soleh. Allah akan menolong hambanya saling tolong menolong dan akan memberikan kemudahan bagi orang yang mau menolong dan peduli pada sesama. Dan orang yang peduli selalu memperhatikan dan menolong orang lain. Bab tentang bersikap terpuji cukup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.